Bab 315. Tang San, keperawananku hanya untuk Xiao Wu, Dewa Laut Pakaian. Otaknya bekerja dengan cepat, dikombinasikan dengan ilusi pertama. Tang San secara bertahap mengerti. Apa yang dia lihat seharusnya adalah semua yang terjadi ketika Qian Rengsui mewarisi keilahian Dewa Malaikat. Dan ini seharusnya terjadi di kedalaman kesadaran Qian Rengsui. Tapi, kenapa dia muncul di sini? Seharusnya bukan cobaannya. Sebelum Tang San bisa berpikir lebih jauh, dia melihat Qian Rengsui berjalan menuju yang lain. Qian Rengsui praktis tanpa ragu-ragu, melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Pulau Saagot, Gunung Saagot, Istana Saagot. Benar-benar diselimuti oleh cahaya keemasan, Shrek Six Devils tercengang menyaksikan pemandangan yang ditransmisikan dari dunia lain. Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun berkata sebagai satu, selesai. Mereka juga laki-laki, dan memiliki pengalaman dengan perempuan juga. Mereka tentu saja mengerti betapa merangsang apa yang dilihat Tang San, dan bertanya pada diri mereka sendiri apakah bahkan mereka dapat menahan diri jika mereka berada di sekitar yang sama, apalagi Tang San yang masih seorang VIRGIN yang tidak berpengalaman. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing sudah tersipu merah, menutup mata tanpa berani menonton. Saat ini mereka bahkan tidak bisa berdoa untuk Tang San. Tatapan Xiao Wu menjadi kusam, air mata perlahan mengalir di wajahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia terengah-engah karena sakit hati. Melihat Tang San terjerat dengan tubuh NAKED wanita lain, bahkan jika itu hanya ilusi, adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Jangan bilang kamu benar-benar. Pada saat ini, Xiao Wu hanya merasa tidak berdaya. Dia akan menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Tang San ketika dia melihat hidupnya dalam bahaya, tetapi menghadapi pemandangan seperti ini, sebagai seorang gadis, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi di saat berikutnya, Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun semua menatap dengan mata terbelalak, dengan tidak percaya menonton adegan itu. Tang San masih berdiri di sana dengan tenang, tanpa bergerak. Tapi tatapannya yang awalnya berapi-api tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia dengan dingin meludahkan satu kalimat. Tersesat. N-A-K-E-D. Qian Rengsui terombang-ambing dengan tubuh Tang San bergetar, gerakannya berhenti, dan melihat ke arah Tang San dengan mata berkaca-kaca, bertanya dengan sedih. Mengapa? Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu bukan dia. Tubuhku hanya milik Xiao Wu. Boom! Qian Rengsui langsung meletus menjadi api emas menderu yang menghabiskan setiap bagian dari ilusi di depan Tang San. Memang, SEXUALDESIRE adalah cobaan yang sulit bagi seorang pria, tetapi ketika ilusi itu muncul dan Tang San melihat adegan EROTIC itu, dia diam-diam membacakan beberapa kata di dalam hatinya. Bahkan jika adegan itu membuat darah hewannya mendidih ketika dia pertama kali melihatnya, kata-kata ini selalu memenuhi dirinya. Pada akhirnya, kata-kata inilah yang menarik hatinya kembali. Kata-kata yang dibacakan Tang Sa adalah kata-kata yang dikirim Xiao Wu kepadanya melalui koneksi mereka sebelumnya, itu bukan aku. Ya, Qian Rengsui bukanlah Xiao Wu, itu bukan cintanya. Tidak peduli seberapa kuat DESIRE, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan cinta Tang San untuk Xiao Wu. Di saat-saat terakhir dia tiba-tiba diperingatkan dan ditarik kembali dari LUST. Selain Xiao Wu, tidak ada wanita yang bisa mendapatkan apapun dari Tang San selain kata-kata itu, hatinya seperti baja. Di Istana Saagot, Xiao Wu menangis. Hatinya bergetar, jiwanya bergetar. Dia hanya berulang kali menggumamkan satu kata. Wah, adegan kembali normal, dan tulang lengan kiri melayang di atas platform kecil ketujuh. Dipelihara oleh gelombang emas. Itu berubah menjadi bentuk kera raksasa Titan. Bahkan jika itu kecil, sekarang telah berubah menjadi benar-benar emas. Menatap Tang San, matanya hanya menahan kelembutan. Dengan desahan ke dalam, Tang San akhirnya mengerti mengapa Qian Rengsui begitu toleran pada awalnya ketika dia mengejarnya. Jika dia tidak salah menebak, pemandangan yang baru saja dia lihat seharusnya nyata. Ketika Qian Rengsui menjalani warisannya, adegan INTERCOURSE bersamanya tiba-tiba muncul di benaknya. Selain itu, karena dia sudah menjadi dewa, pemandangan itu seharusnya membantu untuk mencapai keilahian.
Pantas saja dia begitu toleran. 7 dari 8 uji coba telah berlalu. Tang San langsung menyeka tangan kanannya di dompet angan-angan 100 harta karun, dan mutiara paus yang lembut namun fleksibel itu muncul di tangannya. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan Seagot kepadanya. Untuk lulus uji coba ke-8 ini, mutiara paus akan memiliki efek yang mengejutkan. Pada langkah ini, Tang San tidak bisa menahan senyum tipis. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, masing-masing dari 7 emosi telah berlalu. Jika hati Seagot tidak rusak, dia pasti sudah menyelesaikan warisannya. Tapi satu langkah terakhir masih ada di hadapannya, langkah yang paling ingin dia ambil, untuk membangkitkan kembali kekuatan ilahi Seagot Trident. Tahap ke-8 melayang di depan Tang San, dan pada saat yang sama Seagot Trident yang gelap itu juga melayang. Seagot Trident masih tampak dipenuhi dengan kehadiran yang tidak percaya, tetapi rongga itu membuat hati Tang San sakit. Dengan hati-hati menekan manik-manik paus lunak itu, Tang San melepas 24 jembatan cahaya bulan miliknya dan tanpa pamrih mencurahkan lebih dari 1 meter kubik otak paus. Dia pertama-tama mengambil satu benjolan dan meremasnya ke mutiara paus yang sudah agak cacat di rongga belah ketupat di Seagot Trident. Kemudian dia perlahan-lahan memasukkan Seagot Trident ke tumpukan otak paus. Cahaya biru tua melesat seperti kilat dari merek Seagot Trident di dahi Tang San, sangat menyinari Seagot Trident, dan tanpa ragu-ragu melepaskan kekuatan mental. Tidak ada keterampilan yang terlibat, Tang San hanya menatap dengan lembut ke Seagot Trident, dan terus-menerus melepaskan cahaya Seagotnya. Dalam hati dia dengan tulus memanggil, "Kembalilah, pasanganku. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh kekuatanku, aku masih menginginkanmu kembali." Cahaya Seagot semakin intens, sudah membungkus Seagot Trident yang gelap itu dengan warna biru. Seolah dipengaruhi oleh cahaya Seagot, otak Raja Paus Iblis Laut Dalam juga berangsur-angsur membiru dan perlahan, sedikit demi sedikit, bergabung ke dalam Seagot Trident. Mutiara Paus itu juga bergabung dengan otak Paus Biru. Benar-benar masuk ke dalam rongga itu, perlahan-lahan menyerap cahaya ilahi Seagot yang dilepaskan Tang San. Proses ini memakan waktu yang sangat lama. Laut keemasan di sekitar peron juga menjadi tenang, tanpa ombak, seperti telah menjadi lautan emas yang tak berujung. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mentalnya, pada akhirnya itu akan terbatas, dan terlebih lagi ketika Tang San sudah kelelahan dari 7 percobaan sebelumnya. Kekuatan mentalnya berangsur-angsur mengering, dan bahkan agak berlebihan. Tapi Tang San masih menghasilkan cahaya Seagot, dan hanya ekspresinya yang berubah dari tenang menjadi terselesaikan. Apa yang baru saja dia katakan kepada Seagot Trident adalah janji seorang pria. Setelah begitu banyak masalah, Tang San tidak akan menyerah pada saat-saat terakhir apapun yang terjadi. Waktu berlalu detik demi detik. Tang San sudah gemetar, wajahnya seputih salju. Merek Seagot Trident di dahinya juga semakin pingsan. Tapi dia masih mengatupkan giginya dan bertahan. Menolak untuk berhenti menghasilkan cahaya Seagot. Dia memiliki semacam perasaan bahwa jika dia berhenti sekarang, mungkin tidak akan pernah ada kesempatan lain untuk memulihkan Seagot Trident. Saat itu, platform tempat Tang San berdiri secara bertahap menyala, dan platform lain yang awalnya berputar-putar tiba di depan yang ke-8. 7 platform yang mewakili 7 emosi perlahan berputar di sekelilingnya. Kabut emas pada masing-masing mulai berubah menjadi cahaya keemasan yang intens, membuat segala sesuatu di sekitarnya semakin terang. Yang pertama bergerak adalah 8 tombak laba-laba yang telah mencapai tingkat dewa dan bahwa Tang San telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk berubah menjadi Seagot Eight Wings. Sayapnya melonjak ke atas, dan pilar cahaya keemasan itu sekali lagi agak meningkat, pola gelombang dan awan berkilauan dengan cahaya biru redup, dan seluruh Seagot Eight Wings diwarnai biru keemasan yang mulia. Iklan oleh Value Impression. Platform yang membawanya langsung terbang keluar dan tiba di dahi Tang San. Cahaya kemasan panas yang menyengat jatuh dari atas, menyelimutinya, dan Seagot Eight Wings biru kemasan itu juga terbang keluar, jatuh dari langit, mendarat di punggung Tang San. Merasakan panas yang menyengat, Tang San dengan saluran energinya yang hampir mengering merasakan sesuatu seperti adrenalin. Dia gemetar sekali lagi, tapi kali ini dengan PLEASURE, seolah-olah terlahir kembali. Energi panas itu menyerbu semua saluran keringnya, dan kekuatan mentalnya bangkit kembali. Cahaya Seagot yang awalnya menandai juga semakin kuat.
Tang San merasakan energi yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya dari punggungnya seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, dengan panik mengalir melalui tubuhnya. P, L, E, A, S, U, R, E, seperti itu tidak ada bandingannya, dan dia tidak lagi merasa lelah dan lemah. Tang San juga segera merasakan sumber perubahan itu. Di punggungnya, 8 sayap besar masing-masing terhubung dengan 8 tulang rusuknya, tepat di mana 8 tombak laba-laba dulu terhubung. Sayap biru keemasan menyebar, dan energi yang sangat besar itu diserap dari laut melalui sayap-sayap ini. Seiring dengan cahaya seagot yang semakin kuat lagi, seagot trident yang diteranginya juga mulai menunjukkan perubahan menit. Pola pada trisula mulai berubah menjadi agak keemasan, dan mutiara paus juga mulai berubah transparan. Setidaknya sepertiga dari energi otak paus telah diserap ke dalam sigat trident. Dengan energi besar yang menyatu dengannya, memenuhi seluruh tubuhnya dengan kekuatan, tatapan tegas Tang San juga menajam. Mulai dari pupilnya, matanya berangsur-angsur berubah menjadi biru keemasan, segera memenuhi seluruh matanya. Dengan cahaya biru keemasan yang menyatu dengan seagot Eight Wings, platform kecil itu juga menghilang dari atas Tang San setelah melepaskannya. Platform kedua, yang membawa tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python milik Tang San, terbang di atasnya pada saat yang bersamaan. Teriakan naga yang bergema melonjak ke langit, bergema. Dalam suara yang jernih dan kuat itu, naga cian itu berputar dan memanjat, meninggalkan jangkauan platform dan menembak ke langit, terbang lurus ke atas. Saat tubuh biru itu menyapu, ia meninggalkan gumpalan besar air laut, dan secara bertahap berubah dari biru menjadi naga raksasa biru keemasan. Boom! Saat naga raksasa itu naik ke ketinggian di mana sulit dilihat dengan mata N, A, K, E, D, tiba-tiba ia berbalik. Seluruh lautan emas sekali lagi meraung dengan ombak, tangisan naga terdengar tanpa akhir. Dalam sekejap cahaya, naga raksasa itu menyusut. Kekuatan hisap yang intens menarik lengan kanan Tang San. Naga biru keemasan yang menyusut itu berputar di sekitar lengannya. Perasaan panas sekali lagi menghibur hati Tang San. Energi yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyatu. Rasanya seperti lengan kanan Tang San berada di tungku, merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari setiap bagian kulitnya, dari ujung jari-jarinya hingga ke bahunya. Retakan gemilang bergema dalam energi yang melonjak itu, baju besi biru keemasan diam-diam muncul di bawah cahaya yang intens. Kepala naga muncul di bahunya, anggun daripada mencolok, dan baju besi dengan pola sisik naga yang rapi menyebar di seluruh lengan kanannya, punggung bukit dan sudut yang berbeda, bahkan di atas telapak tangan dan jari-jarinya. Itu sangat cocok dengan otot-otot di lengannya, tetapi tanpa perasaan kekerasan, dan sepertinya itu tidak akan mempengaruhi gerakannya. Ada juga permata biru keemasan di telapak tangannya yang meletus dengan kekuatan hisap yang intens, menggambar di air laut emas. Seketika, energi yang lebih besar mengalir ke Tang San, dan dia menyerapnya seperti lubang tanpa dasar. Air laut emas terus-menerus ditarik ke dalam dirinya melalui baju besi di lengan kanannya. Air emas yang mulia membentuk busur di udara, sangat mempesona. Didukung oleh seagot Eight Wings dan armor lengan kanan seagot yang kokoh ini, Tang San merasa pemulihannya sudah mampu mengimbangi dengan output cahaya seagot. Tapi ini baru permulaan. Seolah dipengaruhi oleh kemauan perusahaan Tang San, platform-platform itu terbang satu demi satu. Tepat di belakang platform tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python kedua datang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San. Rumput perak biru kristal berkilau melayang ke bawah, setiap bila berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, berkelok-kelok dari bawah kaki Tang San, sampai ke dasar T, H, I, G, hanya. Dengan retakan yang bergema, Tang San merasakan kaki kanannya menegang, kekuatan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi lembut langsung berdenyut. Armor biru keemasan memancarkan cahaya bersama dengan cahaya indah yang dibawa oleh rumput perak biru, benar-benar cocok dengan kaki kanan Tang San. Armor kaki kanan ditutupi dengan pola gelombang dan awan seperti seagot Eight Wings, dan juga melindungi setiap bagian dari kulit Tang San. Di sisi betisnya menonjol 3 paku seperti duri, masing-masing dengan lekukan seperti sayap di bagian belakang. Platform ketiga menghilang bersama dengan armor kaki kanan seagot yang dipasang. Platform keempat mengikuti. Bayangan Raja Orka Roh Jahat melintas dan mengenai kaki kiri Tang San dengan keras. Tang San langsung merasakan perasaan sedingin es dari kaki kirinya, benar-benar bertentangan dengan kenyamanan hangat dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Birunya.
Tapi perasaan dingin ini juga membangunkan pikiran Tang San. Armor kaki kiri yang identik dengan kaki kanan muncul, satu-satunya perbedaan adalah cahaya kabur samar di depan, seperti pisau tajam. Itu jelas terkait dengan kemampuan asli Orca Evil Spirit Hatchet dari tulang kaki kanan Evil Orca. Dengan setiap potongan baju besi yang melengkapi dirinya sendiri, kekuatan Tang San akan berlipat ganda, dan cahaya seagot yang dipancarkan oleh merek seagot Trident di dahinya akan meningkat. Armor ini menjadi pendukung terkuat Tang San, dan juga instrumen ilahi terpenting untuk melepaskan keilahian seagot. Setelah tulang kaki kiri Evil Spirit Orca Platom keempat berubah menjadi baju besi dan dilengkapi pada Tang San, yang berikutnya muncul bukanlah platform kelima dengan tulang roh tengkorak seperti yang diharapkan Tang San, melainkan melompat langsung ke platform ketujuh, tulang lengan kiri kera raksasa Titan untuk naik. Dengan retakan yang bergema, lengan kirinya ditutupi oleh baju besi sudut yang tebal dan kokoh. Berbeda dari tulang roh lengan kanan, pauldron kiri sangat halus, tanpa bentuk naga, dan baju besi itu tampak sedikit lebih besar dibandingkan dengan lengan kanan. Tetapi bentuk keseluruhannya masih persis sama dengan pola gelombang dan awan, dan perbedaan lengan tidak terasa tidak terkoordinasi. Sebaliknya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan. Keempat anggota badan itu lengkap, ditambah seagot Eight Wings di punggungnya. Lautan emas di sekitar platform mendidih, air laut berputar di sekitarnya dan menembaki langit, berubah menjadi pusaran raksasa, berputar dengan keras. Energi seagot yang sangat besar bertiup ke tubuh Tang San, seolah-olah merekonstruksi dia, membuat ulang setiap bagian dari dirinya. Platform ke-6 terbang berikutnya, dan tulang tubuh Paus Iblis Laut dalam dengan jiwanya benar-benar hancur melonjak, jatuh dari atas. Tulang roh yang awalnya ungu telah berubah menjadi baju besi biru keemasan saat masih di udara, dan BREAS, teplet yang sangat mempesona turun bersama dengan 100 rok lapis baja berdaun. Dengan retakan nyaring, perasaan yang kaya memenuhi setiap bagian tubuh Tang San. Rambutnya dengan cepat tumbuh sampai ke punggungnya, bukan emas untuk sekali, hanya biru tua seperti lautan yang tak berujung. Rambut biru berkibar tertiup angin, semua baju besi menutupi seluruh tubuhnya. Armor CHEST yang terbentuk dari tulang batang tubuh Paus Iblis Laut dalam sangat mengesankan. Armor CHEST yang kokoh, pelindung pinggang seperti sisik ikan, serta 100 rok pertempuran berdaun yang berkilauan dengan cahaya. Bersama dengan baju besi di keempat anggota badan, semuanya tampak mempesona. Di tengah CHEST, permata belah ketupat biru laut berukuran lebih dari kepalan tangan bertatahkan di antara CHEST dan pelindung pinggang. Jika Anda perhatikan baik-baik, di dalam permata biru itu berkilauan cahaya berbentuk pusaran air seperti jurang. Permata itu mengingatkan pada permata di baju besi pertempuran bentuk manusia Raja Paus Iblis Laut dalam, tetapi permata ini mengandung kekuatan seagot murni. 4 lampu berkilau dari bahu Tang San dan pangkal THIG-nya, tepat di mana baju besi batang tubuh dan baju besi anggota badan terhubung. Pada saat yang sama tulang rusuk tempat seagot Eight Wings terhubung bersinar. Suara penghubungnya sangat menyentuh, dan dengan energi seagot yang melonjak, baju besi CHEST bergabung dengan 4 armor anggota badan dan seagot Eight Wings, benar-benar membentuk satu kesatuan. Begitu semuanya selesai, platform kelima yang tidak pernah bergerak terbang. Itu tidak lagi terbang di atas kepalanya, melainkan terbang di depan platform ke-8 tempat seagot Trident berada. Tulang tengkorak itu diam-diam naik. Di sekitarnya tampak ada pusaran air kecil yang cocok dengan yang raksasa, dan tulangnya mulai berubah. Biru keemasan bersinar menyilaukan, dan bilah trisula kecil muncul, dihubungkan oleh lingkaran, membentuk ikat kepala trisula biru keemasan. Di tengah lingkaran ada guntingan kecil berbentuk trisula. Saat terbang dan mendarat di kepala Tang San, mengikat rambut biru panjang, bentuk terbuka itu sangat cocok dengan merek seagot Trident di dahinya. Seketika, cahaya biru keemasan yang intens meledak, dan seagot Trident yang selalu diterangi oleh cahaya seagot di depan Tang San berubah. Porosnya tidak lagi gelap, pola sihir yang pernah memberi Tang San kekuatan ilahi yang sangat besar itu benar-benar menyala. Emas yang intens bercampur dengan biru cahaya seagot, berubah menjadi biru keemasan cemerlang yang menyebar ke setiap bagian dari trisula. Dan manik-manik paus yang direformasi menjadi Sigat's Heart juga akhirnya berubah menjadi permata belah ketupat yang megah dengan cahaya.
Pada saat yang sama pola trisula pada ikat kepala Tang San dan merek di dahinya berubah. Merek trisula berubah menjadi representasi permata belah ketupat skala kecil lainnya. Membuat ikat kepala biru keemasan ini tampak lebih sempurna. Tembakan ringan seagot yang sangat jelas dari ikat kepala, menyinari hati seagot yang baru direformasi di trisula. Pada saat ini, Tang San merasa dirinya menjadi pusat mutlak tempat ini, dan kehadiran seagot trident yang akrab dan bahkan lebih ramah memenuhi seluruh tubuhnya. Seagot Eight Wings di punggung Tang San tiba-tiba memanjang, cahaya biru keemasan yang intens naik di sekelilingnya. Saat cahaya berkabut ini semakin intens, akhirnya berubah menjadi pilar cahaya biru keemasan yang melesat ke langit. Energi yang melonjak bergabung dengan merek di bagian terdalam jiwa Tang San untuk menjadi energi yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San melihat jiwanya dengan jelas. Jiwanya sudah ada dalam kenyataan, setelah berubah menjadi permata belah ketupat biru keemasan sekarang di tengah dahinya, pas dengan ikat kepala seagot. Tang San tidak tahu bahwa jiwa menjadi substansial adalah tanda menjadi dewa. Mulai hari ini, kekuatan mentalnya telah berevolusi menjadi indera ilahi, rasa ilahi seagot. Melihat secara emosional pada seagot trident di depannya, cahaya biru keemasan di mata Tang San berangsur-angsur mundur. Pada saat ini dia sepenuhnya memahami perubahan pada tubuhnya setelah dia mendapatkan penghalang kosmik laut luas saat itu. Panas terik yang kadang-kadang dia rasakan di tulang rohnya di masa lalu seharusnya adalah cahaya seagot yang secara tak terlihat mempengaruhi dan mengubah tulang rohnya, menjenuhkannya dengan kekuatan seagot, memicu evolusi. Sampai dimulainya upacara pewarisan terakhir ini, ketika evolusi ini akhirnya selesai. Tulang roh dilucuti dari tubuhnya, dan diubah satu persatu oleh kekuatan ilahi seagot saat Tang San menjalani masing-masing dari 7 ujian 7 emosi. Mereka telah berevolusi menjadi seagot Raimen yang tidak kalah dengan Angelic Raimen. Tidak, harus dikatakan bahwa seagot Raimen Tang San bahkan melampaui Angelic Raimen Qian Rengsui. Malaikat Raimen diakui sebagai alat ilahi yang ditinggalkan di dunia fana oleh Dewa Malaikat, dan setiap tulang roh yang membentuknya mendekati tingkat 100.000 tahun. Tapi Tang San, manakah dari tulang rohnya yang tidak juga berada di level 100.000 tahun? Bahkan satu-satunya tulang roh tengkorak yang tidak bergabung dengan hati seagot dan kemampuan cahaya Dewa Ungu Tang San, kekuatannya bahkan melampaui tulang roh 100.000 tahun biasa. Meskipun tulang roh Tang San berasal dari makhluk roh yang berbeda, kualitas mereka benar-benar superlatif. Dengan tulang roh tubuh Raja Paus Iblis Laut dalam 1.000.000 tahun sebagai pusatnya, seagot Raimen ini bahkan lebih kuat dari pakaian seagot yang asli. Secara khusus, seagot seharusnya tidak memiliki sayap, dia adalah dewa lautan. Tapi Tang San menghasilkan tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba yang menyelesaikan evolusi terakhirnya menjadi seagot Eight Wings. Tanpa ragu, seagot Raimen ini seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap, kekuatannya meningkat secara substansial sekali lagi. Setiap potongan baju besi dibentuk dari tulang roh Tang San, yang juga berarti mereka sangat cocok untuk Tang San. Bahkan jika mereka telah berubah menjadi baju besi, mereka masih menjadi bagian dari dirinya. Ini tidak akan pernah berubah. Boom, pusaran raksasa di sekitar peron tiba-tiba meledak, energi yang sangat mengamuk menyapu seperti badai, menelan Tang San dan seagot trident di depannya. Tang San sepertinya tidak merasakannya. Tatapannya sekarang hanya tertuju pada pasangan yang ditakdirkan itu. Tangan kanannya perlahan terangkat. Saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak. Tangan kanan yang kokoh, tangan kanan yang ditutupi dengan seagot Raimen, dengan kuat mencengkeram seagot trident sekali lagi. Terbakar dengan cahaya biru keemasan. Saat Tang San mencengkeram seagot trident, api biru keemasan yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Semua kekacauan di langit sepertinya membeku dalam sekejap. Saat berikutnya, seagot trident biru keemasan yang mempesona itu, seagot trident yang terlahir kembali, diarahkan lurus ke atas, langsung ke lemari besi surga. Boom! Kekuatan hisap yang sangat besar meletus dari setiap bagian Tang San, pola gelombang dan awan seagot Eight Wings di punggungnya berkilauan dengan cahaya menyilaukan yang bahkan lebih belum pernah terjadi sebelumnya. Air laut emas mengalir dari segala arah dengan kecepatan kilat, dengan liar bergegas ke Tang San, dan juga ke seagot trident. Api biru keemasan mengelilingi Tang San, dan dari bawahnya, satu demi satu cincin cahaya perlahan naik. Sebuah suara kuno, dipenuhi dengan rasa hormat, meledak dari sekeliling. Seagot ke-9 percobaan selesai, keilahian seagot dengan sempurna berasumsi, seagot terlahir kembali.
Semua kultivasi cincin roh meningkat 50.000 tahun. Cincin roh yang naik di sekitar Tang San luar biasa, yang mengejutkan. Tang San telah melihat 9 cincin roh dengan warna hitam dan merah dari Qian Rengsui di masa lalu, setiap cincin roh diberikan dengan cahaya kemasan. Tapi apa yang dia lihat sekarang adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Cincin roh pertama yang muncul berwarna merah, terbungkus biru kemasan yang menyilaukan di luar. Yang kedua adalah sama, dan seterusnya, tidak berubah sepanjang jalan sampai cincin roh ke-9, semuanya merah di latar belakang, dikelilingi oleh cahaya biru kemasan. Hanya cincin roh terakhir yang naik yang berbeda. Cincin roh ke-10 yang mewakili kekuatan dewa, benar-benar biru kemasan yang cerah. 100.000 tahun, setiap 100.000 tahun. Sebagai seorang guru roh, bahkan jika Tang San bukan dewa, satu set lengkap 100.000 tahun masih terlalu mengejutkan. Bahkan dia sendiri tidak berani mempercayainya. Hadiah terakhir dari uji coba Sagot sebenarnya adalah untuk meningkatkan kultivasi semua cincin roh selama 50.000 tahun, dan roh Kaisar Perak Biru yang cincin rohnya ditambahkan kembali pernah memiliki cincin roh yang paling rendah 50.000 tahun. 50.000 ditambah 50.000, ini bahkan menyebabkan cincin roh pertama Tang San memerah. 9 merah dan 1 biru keemasan, itu adalah kekuatan ilahi yang benar-benar menakutkan. Saat ini Tang San tidak lagi memiliki kekuatan untuk sadar, di dalam hatinya ada kata kontrol. Ya, kendalikan semuanya. Mengangkat Sagot Trident, itu tidak akan lagi menjadi hitam karena kekurangan energi. Itu sudah dicap ke dalam jiwa Tang San, menjadi bagian dari dirinya. Sama seperti Sagot Raimen dari tulang roh tidak dapat dipisahkan dari Tang San. Perasaan seperti itu indah. Saat ini di Gunung Sagot, di Istana Sagot, Xiao Wu juga berubah. Titik merah di dahinya diam-diam hancur, dan suara murni bergema di benaknya. Uji coba tingkat pertama selesai, temani Sagot dalam menyelesaikan warisan, hadiah superposisi yang dilepaskan, memberi penghargaan.